Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratini dari kelas A32. Untuk pertemuan yang ke-10 kali ini, kita akan belajar tentang Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal di Indonesia. Lalu, apa itu pengertian tentang majelis taklim? Tentu tidak asing lagi bagi kita dengan kata majelis taklim. Majelis taklim yaitu merupakan suatu tempat untuk belajar agama Islam secara non-formal, di mana para peserta yang hadir dapat mendalami berbagai pelajaran tentang agama Islam. Kegiatan ini biasanya memiliki kurikulum yang disusun secara mandiri dan diadakan secara berkala, memastikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Majelis taklim biasanya dihadiri oleh jamaah yang relatif banyak, menciptakan suasana yang interaktif dan saling berbagi pengetahuan. Metode yang digunakan dalam majelis taklim yaitu meliputi ceramah, halaqah, dan diskusi kelompok yang memungkinkan peserta untuk aktif berpartisipasi dan mendiskusikan berbagai tema tentang keagamaan. Sedikit singkat sejarah tentang majelis taklim. Majelis taklim dimulai sejak awal penyebaran Islam di Arab, di mana kegiatan ini berfungsi sebagai sarana untuk mendidik umat tentang ajaran Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, majelis taklim menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di mana ia menjadi salah satu metode dakwah dan pendidikan bagi umat Islam atau umat Muslim. Di Indonesia, majelis taklim tetap eksis dan berperan sebagai bagian dari integral dari sistem pendidikan nasional yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan agama di kalangan masyarakat. Lalu, apa saja tujuan dari majelis taklim itu? Ada beberapa tujuan dari majelis taklim. Di antaranya yaitu untuk membangun hubungan yang santun dan harmonis antara manusia dan dengan Allah, sehingga para peserta dapat merasakan kedekatan spiritual. Dan selain itu juga majelis taklim bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman tentang ajaran Islam, memfasilitasi peserta dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, majelis taklim berperan dalam memperkuat keimanan dan keislaman para peserta yang hadir di majelis taklim, serta membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah, menciptakan lingkungan yang lebih baik dan saling mendukung dalam menjalankan ajaran agama. Apa saja materi yang biasanya diajarkan di dalam majelis taklim itu? Ada beberapa materi yang diajarkan di dalam majelis taklim,
yang mencakup berbagai aspek penting dalam agama Islam. Yang pertama tentang tauhid, yaitu yang mengajarkan tentang keesaan Allah sebagai dasar iman. Selanjutnya ada tafsir untuk menjelaskan tentang isi di dalam Al-Quran untuk membantu peserta di majelis taklim memahami konteks dan makna ayat-ayat suci Al-Quran. Terus ada juga fikih, yaitu mengajarkan tentang hukum-hukum Islam. Contohnya seperti zakat, puasa, sholat, yang dimana itu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Terus yang selanjutnya tentang hadis. Biasanya menyangkut tentang perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada juga materi tentang akhlak yang membahas moral dan etika di dalam Islam. Sedangkan tarikh Islam menyajikan sejarah Nabi dan para sahabat Nabi sebagai sumber inspirasi kita sebagai umat Islam. Dan yang terakhir, majelis taklim biasanya juga membahas atau belajar materi tentang kehidupan dari sudut pandang Islam, membantu para peserta menerapkan ajaran agama Islam dalam konteks modern. Majelis taklim memiliki berbagai fungsi dan peran penting dalam masyarakat. Pertama, berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan alternatif yang memberikan kesempatan bagi umat muslim untuk belajar tentang agama di luar sistem pendidikan formal. Selain itu, majelis taklim juga berperan sebagai taman rekreasi rohani dan media dakwah, di mana peserta dapat memperdalam iman sekaligus menikmati suasana yang positif. Di samping itu juga majelis taklim menjadi tempat silaturahim dan diskusi umat muslim, memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas. Terakhir, majelis taklim berkontribusi dalam penguatan akidah dan moral masyarakat yang dapat membantu membentuk karakter yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Majelis taklim memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi umat Islam. Pertama, kegiatan majelis taklim dapat meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip di dalam Islam, sehingga para peserta dapat lebih mengenal tentang ajaran agama Islam. Selain itu, majelis taklim juga membantu untuk memperbaiki perilaku dan moral individu, mendorong peserta untuk menerapkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga majelis dapat mempererat tali persaudaraan di antara umat Islam, menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas
dalam komunitas. Dan yang terakhir, majelis taklim berfungsi sebagai sarana penyalur ajaran Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, menjaga tradisi dan warisan keagamaan yang berharga. Jadi dapat disimpulkan bahwa majelis taklim itu merupakan lembaga yang sangat penting dalam pendidikan non-formal di Indonesia. Perannya sangat besar sekali dalam menjaga dan memperdalam keislaman masyarakat, memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam. Selain itu juga majelis taklim juga mendukung pembangunan karakter dan moral umat muslim, membantu individu untuk tumbuh sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, majelis taklim berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan spiritual dan sosial di masyarakat Muslim. Sekian penjelasan materi yang ke-10 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.